di web ini ke closing panduan iklan properti di MetaX. Yang udah join duluan, makasih banget ya udah datang tepat waktu. Boleh nih disiapin minumannya, terus juga cari posisi duduk yang enak dan pastiin juga koneksi internetnya bagus ya dan aman. Karena masih ada beberapa yang belum datang ya, jadi mungkin kita bisa tunggu dulu sebentar, beberapa menit, mungkin kita 5 sampai 10 menit buat nunggu serta yang lain masuk. Jadi yang udah hadir boleh juga nih kenalan di kolom chat. Siapa tahu bisa dapat relasi baru kan tentang pelaku properti. Nah juga jangan lupa untuk rename nama Zoom-nya ya dengan format nama street kota supaya kita bisa lebih akrab dan tahu dari mana aja nih peserta yang hadir di webinar hari ini. Oke, nanti mungkin kita tunggu dulu sekitar 10 menitan, baru habis itu nanti kita mulai acaranya. Dah, keluar. Tadi udah ada. Hah? Oh, udah. Mungkin kita nunggu dulu sebentar ya, karena masih ada yang belum datang. 10 menit lagi baru kita buka acaranya. Kok gelap banget sih? Tolong itu dong, kamera, apa? Lampu. Ya. Yang di juga, yang juga Kalau di sana di kamar apa? sama. Ini sih. Ini, ini kayak ini ya. Ya, tapi jadinya terang banget. Mau lihat. Baik, Masih mati. malam hari ini, tapi reminder buat teman-teman semua, ketika pemateri lagi memaparkan materinya bisa tolong di mute ya suaranya biar nggak terlalu mengganggu. Oke, langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah punya hari ini untuk ikut webinar dengan tema dari klik ke closing panduan iklan properti di saya Dian akan nemenin dan memandu jalannya acara dari awal sampai selesai nanti.
Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kami untuk membantu teman-teman di dunia properti, baik agent, developer, maupun pemula, untuk bisa lebih paham cara memaksimalkan iklan digital, khususnya lewat Meta Ads, alias Facebook dan Instagram Ads. Mari kita buka webinar pada malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu kita akan belajar bareng nih teman-teman tentang bagaimana cara memaksimalkan Meta Ads untuk iklan properti. Narasumber kita adalah praktisi digital marketing yang udah lama malang melintang di dunia iklan properti. Langsung aja, Mas Deka Samud untuk Mas Alam Syahmat sudah hadir di tengah. Dia akan sharing mulai dari dasar-dasar Meta Ads sampai tips dan strategi supaya leads yang masuk tuh bukan cuma banyak, tapi juga berkualitas. Kepada Mas Alam Syahmat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Ian. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada tim Inti Property udah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing di sini. Jadi saya mungkin di sini lebih mindsetnya itu lebih ke sharing ya teman-teman ya. Mungkin kan kalau misalnya dilihat dari teman-teman yang daftar itu udah banyak juga nih yang udah handle atau udah apa namanya pernah running Meta Ads. Nah, kita bisa tukar pikiran di sini. Lebih ke brainstorming aja kita di sini. Nah, oke sebelumnya boleh tahu nih teman-teman dari mana aja kalau boleh tahu nih. Dari domisili mana aja gitu. Ya, Mas Rifki. Alhamdulillah bisa ikut webinar. Mantap. Ayo boleh di-sharing nih. Oke, Bekasi, Bekasi. Banyak ya orang Bekasi ya. Ya, ada lagi nah, ada lagi nggak nih kira-kira yang dari Bekasi? Bekasi, Majenang, Jakarta. Oke, mantap. Masih deket-deket ya. Oh, Semarang. Udah jauh. Oke, mantap. Oke. Oke, pokoknya yang jauh-jauh tetap harus semangat juga nih. Mungkin kalau misalnya jam sekarang tuh jam baru pada pulang kerja ya. Jangan-jangan juga dari teman-teman ada yang baru pulang handle konsumen mungkin di proyek. Nah, kita sekarang mungkin eh relax aja belajarnya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu capek. Cilengsi, oke mantap mantap. Oke, eh pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Alamsyah. Di sini saya diajak berkolaborasi dengan tim Inti Property dan men-sharing bagaimana kita mengoptimalkan eh, eh, digital marketing properti melalui Meta Ads. Nah, di sini jadi mungkin saya akan bagi-bagi atau sharing-sharing mengenai bagaimana kita merunning iklan melalui Meta Ads dan beberapa hal-hal fundamental menyangkut pembuatan iklan tersebut gitu. Nah, oke, saya izin share. Ada ya, boleh sharing teman-teman. Nah, jalan. Boleh di kolom komentar. Yang udah pernah boleh, yang belum pernah juga boleh. Belum pernah atau udah. Maaf Kak, agak nge-lag. Dari Mas Ian, koneksi saya aman nggak Mas? Coba kalau misalnya saya. Suaranya putus-putus, Mas. Aman ya? Putus-putus juga tadi beberapa kali. Gitu. Coba mungkin Mas Rifki bisa cari tempat yang lebih lancar koneksinya supaya pemaparan materi juga lebih lancar nih dicernanya sama teman-teman sekalian gitu. Nah, coba ada nggak teman-teman yang mau share-share ada yang udah pernah belum running Meta Ads? Udah belum pernah justru ada yang baru mau kenalan sama Meta Ads gitu. Boleh di kolom komentar teman-teman. Oh, udah mulai rame nih udah 33 orang ya. Pernah Kak tapi boncos. Oh, dari Mas Gerat Wijaya. Oh, jenengan yang putus-putus tadi Kak. Oke, coba. Ini sambil tes jaringan ya. Sebentar, saya coba ganti jaringan dulu biar lancar.
kurang tahu. Enggak. Oke, udah ya. Oke, ini udah saya ganti jaringan ya. Kalau teman-teman kalau misalnya udah ngerasa lebih lancar, boleh dikasih tahu nih. Biar saya juga tenang gitu ya. Sharing-sharingnya apa namanya lancar gitu. Tes dulu. Oke, sip, udah lancar, mantap. Tes dulu, mantap. Alhamdulillah sudah lancar, Kang. Oke, masuk kasih Kang. Jelas kok abangku aman. Siap. Kita gas ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita sharing-sharing sambil eh, interaktif juga. Kalau misalnya saya bagi-bagi, saya share-share, ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat dulu ya. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh MC. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin awal-awal saya akan sharing dulu mengenai apa itu meta ads dan nanti kalau misalnya waktunya sempat kita akan masuk ke hal yang secara lebih teknisnya gitu. Oke. Saya izin memulai materi. Saya ulang share screen-nya. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Pertama-tama, eh, apa sih Meta Ads itu? Nah, Meta Ads ini adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh Meta untuk beriklan di jaring untuk beriklan di jaringan sosial media yang Meta miliki. Nah, jadi ada apa aja sih jaringan sosial Meta? Jaringan sosial yang Meta miliki itu ada Instagram, Facebook, Messenger, dan juga WhatsApp. Nah, jadi salah satu keunggulan yang paling utama dari Meta ini kita cukup mengiklan itu menggunakan satu platform, menggunakan satu budget, tapi didistribusikannya ke 4 platform gitu. Jadi Meta ini menyediakan sebuah platform yang emang khusus untuk kita ini para seller atau agent atau developer yang ingin memasarkan produknya, apapun nggak mesti properti aja ya, itu di Meta Ads, nah gitu. Terus perlu teman-teman ketahui dulu nih, mungkin ada yang masih keliru bahwasannya kalau Meta Ads ini berbeda ya teman-teman ya dengan Buspos. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang pernah bilang, "Ah, saya udah ngiklan tapi boncos. Iklannya di mana? Instagram Ads." Nah, Instagram Ads-nya tuh perlu dicek dulu nih. Instagramnya tuh di Meta Ads atau di Buspos. Nah, biasanya kalau misalnya bahasa Indonesianya tuh tulisannya promosikan konten. Ini ya, promosikan postingan. Nah, gitu. Ini tuh dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi dicek lagi teman-teman selama ini tuh nge-ads-nya tuh di mana gitu. Benar di Meta Ads atau di Instagram Buspos. Nah, di sini saya jelasin dulu ada perbedaan yang paling awal. Di sini kita biar ngelurusin stigmanya dulu ya. Buspos ini tuh bisa dibilang emang mudah dan cepat Buspos. Nah, tapi apa namanya? Dia punya cara targeting yang minim. Jadi pengkategorian persona atau target market yang kita cari itu minim banget. Kayak kategori-kategori yang mau kita targetin itu sedikit banget. Jadi persona yang kita target itu nggak tahu nih kayak gimana gitu. Dan kedua, minim data analisis. Nah, jadi kalau misalnya kontennya bocor atau iklannya jelek, hasilnya kita nggak bisa nih nganalisa kira-kira salahnya di mana gitu. Nah, berbeda dengan Meta Ads, Meta Ads ini lebih kompleks dan lebih powerful ya. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya iklan satu platform ini bisa mendistribusikan iklan teman-teman ke berbagai macam platform. Dan placementnya itu ya banyak ya, nggak cuma di feed, bisa juga di story, bisa juga di messenger langsung. Nah, ini sangat bagus gitu. Dan kedua, targeting mendalam. Targetingnya ini lebih luas, nggak sama kayak Buspos. Kalau Buspos itu kan paling cuma umur, domisili, dan objektifnya. Objektifnya itu seperti mau awareness kah, mau interaction kah, mau banyak yang follow kah. Nah, Meta Ads ini lebih dari itu. Kayak ibaratnya objektifnya itu ada berbagai macam. Ada yang kalau teman-teman mau ningkatin interaksinya bisa pakai engagement, ada yang mau views-nya banyak bisa pakai awareness, ada yang mau ningkatin penjualan bisa pakai sales. Nah,
Jadi fitur untuk targetingnya itu lebih banyak. Dan ketiga, laporan lengkap. Nah, Meta Ads ini memiliki dashboard yang sangat lengkap gitu. Nanti kita akan pelajari, kita cek pas praktek seberapa lengkapnya laporan yang bisa dihasilkan, matriks yang dihasilkan oleh Meta Ads. Jadi kalau misalnya di Boost Post itu kan paling cuma jangkauan, impresi, terus resultnya. Nah, kalau misalnya di Meta Ads itu ada CTR-nya. CTR-nya itu berapa persentase konten ini diklik sama audiens. Ada berapa persen video ini ditonton. Yang ini nantinya, data-data ini bisa kita manfaatkan untuk manfaat-manfaat yang saya udah cantumkan di bawah nih, seperti targeting super spesifik. Nah, bisa kita targeting ke audiens yang punya minat tertentu, misalnya. Bisa juga buat custom audience dan retargeting. Jadi, kalau misalnya kita punya funnel marketing yang ibaratnya ngelempar konten dulu supaya orang ngeliat, dan nanti kita mau retarget nih orang-orang ini supaya beli, kita bisa dengan retargeting. Kita bisa ngebuat audiens yang look alike atau audiens yang punya karakter seperti ini, seperti B, seperti C. Nah, itu bisa dibentuk. Dan juga bisa diukur performanya secara detail. Nah, tadi dari dashboard yang menampilkan beberapa matriks itu, kita bisa menganalisa kayak ibaratnya performanya ini tuh sesuai nggak sih sama maunya kita. Performa iklannya ini bagus nggak sih? Gitu. Itu bisa kita analisa. Nah, terus kenapa sih kita harus adopsi, bisa dibilang ya, salah satu transformasi digital untuk berjualan properti ini gitu. Nah, ini saya mengutip dari CNBC Indonesia ya, menunjukkan bahwa sekitar 70% pencarian properti dimulai dari media sosial. Nah, ini nunjukin bahwa media sosial memiliki peran penting dalam proses pencarian dan investasi properti. Di sini juga ada, saya kutip dari QR Tiger, bahwasanya 73% dari pembeli rumah menggunakan perangkat seluler untuk mencari properti. Nah, ini adalah salah satu hal yang ibaratnya mau tidak mau kita harus terima bahwasanya persaingan marketing di industri properti ini udah ada kombinasi antara physical touch-nya dan digital touch point-nya gitu. Jadi sebelum kita apa namanya bertemu dengan konsumen, kita sekarang udah ada metode lain nih yang selain canvassing, kita ke kerumunan orang, sebar-sebar brosur, ke ikutin pameran-pameran untuk pasarin properti kita. Sekarang kita udah bisa lebih mudah dengan men-share konten-konten kita aja ke target-target yang emang kita mau sasar gitu. Jadi ada digital marketing ads manager ini, Meta Ads ini salah satu eh, tools juga yang sangat bermanfaat untuk marketing properti di era ini gitu. Nah, terus ini ada salah satu riset juga dari apa namanya kuesioner yang diberikan kepada agent properti, bahwasanya Facebook menduduki peringkat nomor satu dengan 89% agent menggunakannya untuk bisnis mereka. Nah, di sini kita lihat ya, ada YouTube, ada LinkedIn, ada Instagram, dan Facebook. Nah, Facebook dan Instagram ini itu merupakan termasuk dari channelnya Meta Ads. Jadi, eh, kita lihat bagaimana mendominasinya Facebook dan Instagram ini di era marketing agent property saat ini gitu. Udah banyak banget yang make gitu. Jadi teman-teman yang belum sempat make, yang belum pernah make, lebih baik kita apa namanya langsung pelajarin dan coba praktekin gitu supaya kita nggak ketinggalan gitu. Terus ini ada hasil riset juga yang dikeluarkan oleh We Are Social. Jadi We Are Social ini adalah salah satu agensi yang meriset bagaimana perilaku masyarakat di seluruh dunia itu terhadap penggunaan internet gitu. Salah satunya riset yang dihasilkan We Are Social terhadap Indonesia. Jadi ini spesifik Indonesia ya, eh, mengungkapkan bahwasannya sosial media yang paling sering dipakai adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Nah, WhatsApp, Instagram, dan Facebook tadi termasuk bagian dalam Meta. Nah, ini menjadi tiga
sosial media yang paling sering dipakai. Dan juga average time per usernya. Jadi rata-rata waktu penggunaan per usernya itu WhatsApp bisa 24 jam lebih 17 menit. Instagram 14 jam 57 menit. Dan Facebook 12 jam 50 menit. Jadi udah kayak hampir setengah harian itu setiap orang itu pakai gitu. Jadi sesering itu mereka menggunakan ketiga platform dari Meta ini. Nah, jadi bayangkan seberapa besar potensi kalian bisa memasarkan eh, properti kalian ke orang-orang pengguna platform tersebut gitu. Dan juga ini adalah advertising audience overview. Jadi bisa dilihat potensi audience yang bisa kita sasar di Indonesia. Ada 122 juta pengguna Facebook dan 103 juta pengguna Instagram. Jadi kita lihat potensi pasarnya ini besar banget ya. Meskipun semuanya ini belum tentu ada minat terhadap properti, tapi ini potensi pasar yang sangat besar banget untuk menyebarkan jangkauan produk yang kita mau jual gitu. Nah, ini kelihatan ya, ada banyak banget penggunanya. Dan dari 122 juta ini atau itu 43%-nya itu jadi jangkauan dari ads ya. Jadi dari 122 juta ini 43%-nya itu kena ads-nya kalian gitu. Dan di Instagram 36,3% dari 103 juta itu kena ads-nya teman-teman kalau misalnya menggunakan Meta Ads. Nah, mantap. Nah, terus ini ada perbandingan usia yang audiens yang menggunakan platform Facebook dan Instagram. Nah, ada dari rentang usia 18, 24 sampai 24 tahun itu cenderung lebih banyak digunakan di Instagram. Sedangkan untuk 25 sampai 34 tahun itu imbang ya Facebook dan Instagram. Nah, sedangkan untuk jangka usia yang mungkin lebih eh, tua lagi 35 sampai 44 banyak digunakan di Facebook. Nah, kalau misalnya kita cari tahu ya teman-teman kan agent semua di sini kan tahu ya bisa membuat persona dari target eh, konsumennya teman-teman itu rentang usia berapa sih? Nah, kita bisa ngelihat apakah rentang usia ini tuh sesuai apa enggak. Kalau yang saya tahu sih sesuai ya, pasti ya. Karena untuk tipe konsumen yang udah punya apa namanya kuasa penuh untuk membeli rumah, pasti di rentang usia produktif kisaran 23 sampai 50-an. Dan di sini itu bisa dibilang gudangnya ya di Instagram dan Facebook. Jadi sangat sangat audiens yang potensial, konsumen yang potensial untuk kita tawarkan untuk berjualan properti. Nah, terus di sini saya akan ngasih perbandingan. Kenapa kita harus menggunakan Meta Ads untuk mempromosikan properti kita. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan cara marketing konvensional yang biasanya itu teman-teman gunakan billboard, teman-teman gunakan brosur, teman-teman gunakan banner-banner yang digantung-gantung di jalan ya. Nah, ini ada perbandingan yang cukup signifikan gitu. Secara kalau misalnya menggunakan media-media konvensional, jangkauannya itu terbatas. Kalau misalnya tadi billboard ya, billboardnya kan di situ-situ aja gitu. Jadi jangkauannya tuh buat orang yang lewat di situ aja. Dan kedua, kurang fleksibel. Nah, kalau teman-teman paham sekarang era digital ini, konten marketing itu kan sangat masif banget. Di mana konten marketing ini itu sangat berpacu adu dengan distraksi. Jadi orang kalau misalnya udah nggak minat itu di swipe ke atas. Orang udah nggak minat itu disingkirin. Nah, kalau kita juga selaku pelaku konten ya, pembuat konten, kalau misalnya kontennya jelek, itu langsung ganti. Kalau kontennya ada yang salah, ada yang tipe misalnya, itu langsung diganti. Nah, inilah kurang fleksibelnya dari apa media-media konvensional. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba bikin grafis di billboard,
copywritingnya kurang ngehook nih ternyata. Copywritingnya biasa aja. Teman-teman nggak bisa langsung cepet-cepet ganti kan gitu. Butuh waktu buat ngedesain lagi, ngeprint lagi bannernya, baru digantung lagi. Nah, apa namanya feedback yang teman-teman dapat juga nggak bisa teman-teman pantau secara langsung gitu. Jadi kurang fleksibel gitu. Nah, terus juga memerlukan budget yang lebih besar. Kayak teman-teman boleh cari tahu mungkin atau bahkan udah tahu berapa sih harga-harga billboard-billboard yang ada di jalan raya gitu. Dan harga-harga mungkin kalau misalnya teman-teman nyetak-nyetak brosur gitu. Nah, kalau misalnya kita nyetaknya banyak, kalau misalnya terus kita bagi-bagiin kan sebenarnya kita nggak tahu ya apakah itu bakal balik jadi leads yang prospek juga atau ke kita atau enggak. Bahkan nasib brosurnya itu pun kemana kita kadang nggak tahu gitu. Nah, berbanding terbalik nih kalau misalnya kita menggunakan Meta Ads, kita cukup mengupload konten iklan kita sekali aja dimanapun kalian berada, iklan kita bisa ditonton di mana aja. Nah, jangkauannya ini sangat luas ya karena sosial media kan dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, tapi bukan berarti konten kita ini kita biarin bisa tersebar luas saja, enggak. Konten kita ini, konten iklan ini, kita bisa sasar ke wilayah-wilayah tertentu yang emang kita mau sasar potensial marketnya itu ada di situ. Jadi bisa dibilang udah bisa pemfilteran nih, mana eh, konsumen-konsumen yang bisa kita dapetin, wilayah-wilayah yang bagi kita prospek. Nah, itu udah bisa kita targetin gitu. Jadi udah bisa bisa dibilang apa ya, ngurangin pengurangan biaya marketing yang kurang efisien gitu. Dan kedua fleksibel, kebalikannya yang tadi ya. Kalau misalnya sekarang konten itu ada yang kurang, kita bisa ganti. Ada yang salah, kita bisa ganti. Performanya kurang baik, kita bisa langsung ganti. Nah, sefleksibel itu karena cuma bisa cukup di setting melalui laptop atau bahkan HP gitu. Ketiga, budget scalable disesuaikan kecil maupun besarnya. Meta Ads itu murah banget teman-teman ya. Kalau misalnya ngomongin biaya marketing, teman-teman bisa compare mungkin biaya marketing untuk bikin billboard dan pasang iklan di Meta Ads itu murah. Cukup minimal $1 dalam sehari. $1 itu berapa sih sekarang? 16.000, 17.000. Jadi cukup segitu aja. Cuma kan nggak mungkin kan teman-teman cuma pakai budget yang minim. Nah, ini bisa disesuaikan tergantung strategi dan kemampuan teman-teman sekalian. Mau sehari 30.000, sehari 50, 100. Nah, ini bisa kita optimalin. Nah, gitu ya. Nih, ini juga ya, ada fitur iklan terstruktur tadi yang udah saya sampaikan bahwasanya kita pakai Meta Ads ini bisa kita pilih goalsnya, objektifnya. Apakah kita mau ditayangkan doang, ataukah kita beneran mau ada penjualan, atau kita mau ada dapat leads yang prospek. Nah, itu bisa kita pilih. Terus sekali iklan bisa disebar di berbagai banyak platform. Dan eh, ini yang salah satu bisa dibilang memperluas jangkauannya ya. Oke, next. Sebelum kita praktek nih atau sebelum kita menjalankan iklan di Facebook atau di Instagram, di Meta ya, ada beberapa mindset yang perlu kita pahami bahwasannya untuk beriklan itu kita belum tentu selalu profit. Nah, karena kita seperti halnya marketing, kita bereksperimen dengan strategi, bereksperimen dengan media, bereksperimen dengan komunikasi marketing yang kita lakukan gitu. Belum tentu cara kita works, belum tentu cara kita bekerja. Makanya jangan berekspektasi kalau misalnya kita itu bakal selalu profit gitu. Dan juga meskipun dapat menjangkau audiens yang sangat besar, sebenarnya kan yang bekerja ini kan adalah mesin ya. Nah, kita pun yang manusia belum tentu bisa ngebaca karakter bahkan kemampuan dari seorang manusia yang kita lihat gitu. Apalagi mesin gitu. Tapi mesin bisa membuat algoritma yang membaca karakter dari kebiasaan audiens tersebut dan membacanya apakah ini potensial prospek atau tidak gitu. Terus banyak faktor yang mempengaruhi. Nah,
Di sini itu namanya Meta Ads dari berbagai macam industri yang menggunakan, nggak cuma di properti. Kita itu sebenarnya berperang dengan beberapa marketer lainnya. Kayak ada ibaratnya yang mungkin saya ambil contoh banyak faktor yang mempengaruhi ini, misalnya di hari besar misalkan. Hari besar ini kita akan biasanya seluruh penjual kan atau seller itu akan membuat promo-promo ya. Otomatis penggunanya akan banyak. Nah, biasanya mungkin di sini kita akan sedikit mengalami perang bidding. Nah, makanya mungkin kalau misalnya di hari-hari besar nih, ke contoh nanti akan ada 55 nih, apa namanya, tanggal kembar. Nah, di situ kita akan berkompetitor dengan pemain-pemain besar. Misalnya contohnya marketplace-marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Mereka akan menggelontorkan budget yang besar untuk memenangkan bidding audiensnya. Jadi mungkin terkadang kita akan mendapatkan hasil cost per miles. Cost per miles itu hasil dari 1.000 tayangan. Itu dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Karena lawan kita, lawan pemain-pemain besar nih. Dan lagi padet ibaratnya pasarnya. Lagi padet nih metanya. Itu mungkin hasil eh, cost per milesnya, CPM-nya itu bakal lebih besar gitu. Bakal lebih besar dari biasanya lah ibaratnya. Yang ketiga, kita harus memahami key suksesnya, yaitu ketika kita udah menjalankan sebuah iklan, menjalankan sebuah campaign, kita harus bisa membaca datanya supaya kita tahu, kita bisa analisa bahwasanya, oh iklan kita nih bagus nih kontennya, dilihat dari CTR-nya yang tinggi. Kita iklannya murah nih karena cost per result-nya lebih murah, ibaratnya di bawah 5.000 kah. Kita lihat nih iklannya ini performa banget dari ibaratnya jangkauannya yang 1.000, tapi yang ibarat apa yang jadi resultnya itu 50% dari jangkauannya. Nah, ini adalah berbagai macam dari data yang bisa kita analisa, baik yang berhasil ataupun yang tidak berhasil ini kita akan perbaiki atau kita improve menjadi lebih baik. Dan lanjut nantinya kita akan publish lagi, kita testing lagi untuk campaign selanjutnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau tidak. Terus yang kedua itu tidak panik ya. Teman-teman kalau misalnya baru set, terus ngeliat 10 menit, 20 menit kemudian nggak ada hasil atau tidak ada perubahan, teman-teman nggak usah panik gitu ibaratnya. Jangan terlalu sering diotak-atik kalau misalnya baru berjalan iklannya. Didiemin aja, biarkan Meta Ads yang bekerja, karena awal-awal berjalan pasti mereka akan ngelempar jala dulu nih teman-teman nih, lempar jala dulu, baru dibaca tuh karakternya, baru dibaca mana nih yang pas, mana nih yang pas, baru dia akan menghasilkan setelah waktu-waktu selanjutnya gitu. Saran saya buat teman-teman untuk apa namanya? Saran saya buat teman-teman untuk membiarkan iklan itu eh, selama 2 hari atau 3 hari. Nah, supaya kita bisa lihat analisa nih, ibaratnya hasilnya ini bagus atau enggak, ini perform atau enggak. Jadi kita diemin dulu iklannya. Nah, selanjutnya kita harus berpikir secara holistik. Kita harus bisa menganalisa bahwasannya performa iklan kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya konten kreatifnya. Kontennya bagus, kita bisa langsung dapat banyak hasil. Tapi konten yang bagus juga belum tentu bisa langsung convert semua jadi hasil. Nah, copywritingnya itu semua bisa kita analisa. Bahkan bahkan produk kita pun bisa kita analisa juga apakah kita udah eh, memasarkan produk kita di segmen yang tepat atau bahkan produk kita ternyata belum tertonjol nih unique selling point-nya sehingga kalah dengan kompetitor. Itu banyak ya faktornya. Jadi kita bisa harus lebih tenang dan bisa lebih netral untuk menganalisa bahwasannya salahnya itu di mana gitu. Nggak semuanya salah, itu bisa disalahkan ke metanya maupun ke produk kita. Kita akan coba untuk eh, bersifat netral, kita analisa di berbagai aspek, baik datanya, matriksnya, produknya, kontennya, mana yang kira-kira bisa ditingkatkan. Nah, terus nggak semua orang yang lihat akan membeli produk Anda. Nah, iya, dari banyaknya tadi 133 juta,
dan yang di-share itu 44% dari banyaknya tersebut, belum tentu 44%-nya ini semua lagi butuh produk kamu. Belum tentu semua orang lagi butuh rumah gitu. Ini hal yang harus kita pahamin bahwasannya eh, yang kita lempar itu belum tentu juga lagi ada yang butuh atau belum tentu lagi ada yang cari. Tapi setidaknya ketika mereka udah ngeliat, kita tuh dapat awareness-nya. Orang jadi tahu bahwasanya, oh eh, iklan ini ada ya rumah ini. Oh kalau mau beli rumah ke sini. Nah, terus pembelian rumah adalah high involvement decision. Nah, jadi rumah ini kan emang ini ya produk yang harus dicerna dengan baik. Setiap orang itu kalau misalnya ambil KPR, pasti dia bakal memperhitungkan eh, proyeksi finansial dirinya, seberapa jauh dia mengambil tenornya, dan kira-kira kalau misalnya rumahnya ada DP-nya, dia bakal pikirin juga. Nah, ini jadi emang butuh proses apa namanya berpikir yang panjang. Jadi teman-teman harus bersabar. Dan ketiga ada customer journey-nya. Nah, kalau misalnya apa namanya kalau zaman dulu kan orang ngelihat dari brosur, terus konsultasi via telepon, terus diajak survei. Nah, sekarang juga seperti itu teman-teman gitu. Ada journey-nya teman-teman customer ini meskipun udah online ya. Dia ngeliat iklan, setelah itu dia nonton full iklannya, dia klik. Nah, nanti di kliknya ini teman-teman arahin kemana? Apakah ke landing page atau langsung ke WA? Nah, ini yang kita harus eh, perhatikan dengan baik. Jadi nggak mengandalkan 100% dari iklan. Kita juga masih ada personal touch yang kita bangun dari saat konsultasi atau dari konten di landing page yang kita share gitu. Terus juga bukan hanya jualan, tapi juga untuk edukasi dan trust building. Jadi kita menyebarkan konten ini yang tadi saya bilang, objektifnya itu kan kadang nggak selalu tentang penjualan kan ya. Kayak ibaratnya teman-teman masih ada proyek yang baru nih. Nah, teman-teman ngasih tahu dulu bahwasanya ada proyek ini di Bekasi, misalnya kayak gitu. Baru nanti teman-teman ngebangun trustnya itu bikin konten-konten lagi yang lebih nunjukin mungkin spesifikasi rumahnya, terus fasilitasnya yang nunjukin bahwasanya rumah ini nih saya percaya bisa jadi rumah pilihan saya untuk nemenin saya hidup gitu ke depannya. Jadi apa namanya? Jadi trust building yang kita bangun kepada audiens gitu. Nah, ketiga optimalkan dengan retargeting. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat leads tapi belum minat atau leads yang belum yakin atau leads yang belum jodoh pada saat itu bisa diajak survei juga, teman-teman jangan nyerah atau jangan diemin database itu apa begitu aja. Teman-teman bisa follow up lagi baik melalui WA atau melalui ads, meta ads juga, dengan memberikan mereka konten-konten yang bisa membuat mereka lebih yakin kalau misalnya rumah ini emang rumah yang cocok untuk mereka gitu. Nah, jadi teman-teman nanti tembak lagi orang-orang ini dengan konten teman-teman. Nah, nanti pas di settingnya itu teman-teman menggunakan lookalike audience. Jadi apa orang-orang yang udah berinteraksi dengan konten teman yang lama, konten teman-teman yang lama, yang pertama kayak ibaratnya dia nge-follow lah, atau dia nge-like lah, atau dia nge-share lah, atau dia nge-save, komen, itu mereka akan ditembak lagi. Jadi ibaratnya di konten yang pertama mereka ini akan eh, dapat awareness-nya aja nih, kayak ibaratnya oh di Bekasi ada perumahan ini ya gitu. Nah, dia cukup tahu tuh. Nah, setelah itu seminggu kemudian kalian lempar konten lagi nih, ngiklan lagi untuk ningkatin rasa menarik dari perumahan teman-teman. Orang yang ngeliat awareness tadi dapat lagi. Oh, ini rumah yang waktu itu aku lihat di sosmed, di Instagram. Sekarang kontennya muncul lagi ngasih tahu kayak, wah, perumahannya strateginya bagus, lokasinya bagus, fasilitasnya menarik, apa namanya, metode pembayarannya beragam. Nah, itu kan ngebuat orang lebih menarik gitu. Nah, selanjutnya di minggu besoknya teman-teman lempar lagi konten baru yang bisa meningkatkan konversi dari orang-orang tersebut sehingga mau langsung diajak konsultasi atau survei. Kayak misalnya teman-teman
lempar konten yang ibaratnya ada promonya, kayak ibaratnya eh survei sekarang dapat apa, closing sekarang dapat apa, beli sekarang bonus sepeda motor misalnya kayak gitu. Jadi banyak pilihan-pilihan yang ibaratnya teman-teman kasih bonus-bonus atau menggunakan efek scarcity ya, efek keterbatasan seperti kayak ibaratnya sisa 2 unit segala macam yang bisa meningkatkan keputusan konsumen untuk mau survei dan mau beli gitu ibaratnya. Jadi bertahap. Jadi nggak cuma satu funnel kita lempar iklan satu berharap mereka langsung apa namanya closing. Kita masih punya tahap-tahap selanjutnya yang bisa ngebuat bahkan leads yang kita datangkan ini lebih berkualitas. Nah, terus sebelum teman-teman punya apa namanya bikin akun Meta Ads, teman-teman itu harus eh teman-teman harus punya Facebook personal dulu. Nah, coba teman-teman, eh, saya mau tanya nih, ada nggak teman-teman yang masih belum punya akun Meta Ads? Mungkin yang baru baru dengar Meta Ads, ada nggak teman-teman yang baru ngiklan, yang belum baru mau ngiklan di Meta Ads yang belum pernah? Kalau belum, nanti kita bakal coba pandu untuk buatnya gitu. Soalnya habis ini kita langsung masuk ke praktek ya teman-teman ya. Gimana? Ayo, ada yang belum punya akun ad account, akun iklan, atau bahkan belum punya akun Facebook sama sekali? Ada nggak nih teman-teman? Aku udah punya akun, oke. Kajian udah punya akun, mantap. Nanda belum Bintaro, belum kak. Berarti belum pernah ngiklan ya? Oke oke, nanti kita bantu ya. Oke, tapi yang belum punya akun iklan udah punya Facebook belum? Pasti udah punya ya Facebook. Oke, aku udah punya akun tapi belum gacor tiap bulan. Nanti boleh tanya nih kak, kendalanya apa gitu. Eh, tapi semua punya Facebook lah ya. Oke, semua punya Facebook. Ayo, ada lagi yang belum punya Facebook. Nah, yang kedua teman-teman itu kalau misalnya apa namanya eh udah punya Facebook personal, nanti teman-teman itu bisa buat fanpage. Nah, fanpage-nya ini itu akun bisa dibilang akun Facebooknya pemasaran kalian gitu. Misalkan nama Facebook, nama agent kalian itu Jaya Property gitu ibaratnya. Nah, fanpage-nya nanti namanya Jaya Property gitu. Soalnya Facebooknya kan nama kalian ya. Nah, teman-teman bikin halaman yang mewakili dari apa namanya yang mewakili agent kalian atau brand kalian gitu, developer kalian gitu. Yang ketiga teman-teman harus ada Instagram marketing. Jadi maksudnya Instagram marketing ini akun Instagramnya ya. Kayak teman-teman ini misalkan marketing semua atau agent semua ya, pasti punya akun untuk promosi. Nah, itu teman-teman harus ada. Karena untuk memaksimalkan Meta Ads, kita harus mengkoneksikan fanpage dengan Instagram akun teman-teman gitu. Nah, yang keempat pasti teman-teman harus punya WhatsApp bisnis. Karena untuk uh, melandingkan leads-leads yang berkualitas tadi ke iklan kita, atau maksudnya sehingga orang-orang bisa menghubungi kita secara langsung, teman-teman harus mengkonekkan dengan WhatsApp bisnis. Nggak bisa WhatsApp biasa ya teman-teman ya, harus WhatsApp bisnis. Nah, ketika keempat ini udah ada, kita akan bisa membuat bisnis manager. Nah, oke. Mungkin kita akan coba langsung coba praktek ya teman-teman ya. Oke. Di sini saya akan coba buat buka Ads Manager dulu. Oke, di sini saya coba share ya, share apa namanya. Oke, ajarin Sarah koneksin IG sama FB-nya. Oke, kita coba belajar dari cara buat fanpage dulu. Nah, anggap aja teman-teman semua udah punya Facebook ya, pasti udah punya Facebook dong semuanya. Nah, soalnya kita mau apa namanya buat eh, akunnya dulu. Oke, di sini udah ya.
New tab Google Chrome. Oke. Coba lihat share screen. Nah, ini udah di akun Facebook ya. Pertama teman-teman pasti buka Facebook dulu. Nah, teman-teman Facebook pribadi dulu ya. Teman-teman buka Facebook pribadi. Nah, teman-teman cek dulu apakah teman-teman udah punya apa namanya halaman atau belum. Nah, cara buat halamannya itu di sini teman-teman bisa lihat di sini di bagian apa namanya menu di sini ya bagian kiri cari yang namanya halaman gitu. Nah, page ya atau bahasa Inggrisnya namanya page. Bisa diklik. Nah, nanti di sini itu ada beberapa apa namanya list page yang udah kalian punya. Kalau misalnya teman-teman belum punya, bisa langsung ke atas sini, create new profile or page gitu. Jadi teman-teman buat halaman baru. Nah, oke, ini buat halaman baru ya teman-teman ya. Di sini teman-teman pilih halaman ini itu untuk personal profile teman-teman atau untuk public. Public itu berarti untuk bisnis, kreator, organisasi. Nah, menyesuaikan dengan tujuan kita bikin halaman properti, halaman pengiklanan marketing, berarti kita publish ya, public ya. Nah, setelah itu kita pencet next. Nah, di sini kita langsung get start aja, get start. Nah, di sini kita diminta untuk ngasih nama nih, ibaratnya nama halaman kita itu apa gitu. Misalkan nama halaman teman-teman itu ini apa ya? Ini inti ya, inti properti. Eh, berarti coba kita buat inti Jaya properti, properti. Nah, di sini teman-teman isi kategorinya. Nah, kategorinya itu bisa real estate, atau real estate developer, real estate agent, real estate company. Jadi banyak ya yang menyesuaikan dengan industri teman-teman bekerja gitu. Industri bisnisnya teman-teman gitu. Anggap aja real estate developer lah ini. Bisa lebih dari satu ya teman-teman untuk kategorinya. Nah, di sini diisi teman-teman. Ibaratnya di sini saya eh, ibaratkan saya agensi ya, ibaratnya. Di sini teman-teman bisa isi apa aja ya. Ibaratnya ditulis tag slogan aja lah, slogan, slogan kayak ibaratnya solusi properti Jabodetabek gitu aja cukup. Nah, kalau udah bisa di create page-nya. Nah, loading sebentar. Bentar ya, lagi loading. Oh, ini udah ada nih berarti. Kalau misalnya udah create, udah kebikin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata tadi udah kebikin ya. Oh, udah langsung masuk tahap selanjutnya. Teman-teman, kalau misalnya ada website, boleh dimasukin. Kalau nggak ada, didiemin aja, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman pilih yang menyesuaikan teman-teman orang mana. Saya kan nggak tahu, siapa tahu di sini ada orang Pakistan atau orang Jerman yang nonton webinar ini. Nah, ini langsung diisi aja nomor teleponnya teman-teman gitu. Diisi nomor teleponnya, emailnya juga, diisi emailnya teman-teman, terus lokasi. Lokasi ini taruh aja negaranya ya. Taruh aja negaranya. Terus ini jam berapa bukanya? Maksudnya buka ini kan halaman ya. Bisa dibilang kayak toko. Nah, teman-teman tuh bisa pilih. Nggak usah ditunjukin. Ditunjukin selalu buka. Atau teman-teman kasih tahu bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa gitu misalkan. Nah, ini saya skip dulu ya. Terima kasih soalnya. Oh, harus. Berarti saya isi. Hmm, ya.
Saya isi nomor telepon dulu ya. Nah, tampilan selanjutnya tuh seperti ini ya. Setelah kalian udah mengisi nomor telepon, tadi seminimal minimalnya kontaknya itu harus ada nomor telepon. Nah, sekarang teman-teman bisa taruh profile picture-nya. Ini profile dari apa namanya eh fanpage-nya ya, halamannya gitu. Misalnya pakai ini. Terus kasih cover foto juga. Nah, ini bisa diisi aja lah ibaratnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, bisa langsung di next. Nah, ini lagi loading, tunggu dulu, lagi memproses. Nah, di sini itu teman-teman diminta untuk mengkonekkan dengan nomor WhatsApp teman-teman. Tapi ini bisa di skip ya, bisa di skip. Terus, apakah mau ngundang orang, ngundang relasinya teman-teman untuk mengikuti halaman ini bisa. Kalau misalnya teman-teman mau ngundang mereka untuk mengfollow halaman ini, kalau enggak juga nggak apa-apa, di skip aja next. Nah, terus ini di kayak gini aja settingannya supaya teman-teman dapat notifikasi dan tinggal klik done. Berarti sudah ya. Fanpage-nya udah jadi. Nah, setelah itu kita nih saatnya kita itu mengkonekkan dengan akun Instagram. Tadi yang ditanya Kak Wildan ya. Nah, teman-teman kan ini di halaman fanpage ya. Teman-teman bisa langsung ke Meta Business Suite di sini. Meta Business Suite. Nah, coba Kak Wildan mungkin bisa sambil praktek nih. Dikonekin ke Instagram itu melalui Meta Business Suite. Gitu. Nanti dia akan ngebuka Meta Business Suite. Buat teman-teman yang nggak tahu nih mengenai Meta Business Suite. Meta Business Suite adalah platform konten manajemen yang bisa teman-teman gunain. Kayak misalnya teman-teman mau upload konten terschedule, maksudnya diatur upload kapan selama sebulan itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah upload manual lagi. Di Meta Business Suite itu bisa. Di sini juga kita bisa ngelihat ibaratnya kayak report dari performa atau performa sosial media itu kita kita itu kayak gimana itu bisa. Nah, di sini cara mengkonekkan dengan Instagram, di sini ada nih connect Instagram. Nah, teman-teman bisa langsung connect aja di sini. Jadi kalau teman-teman klik ini, nanti di sini itu eh, ada permintaan kita untuk login Instagram yang mau kita koneksiin. Jadi langsung aja diklik. Nah, ini allow access to Instagram message inbox. Jadi teman-teman bisa ngeliat DM Instagram di sini nanti gitu. Di continue aja. Nah, Kak William tadi bisa sambil ini ya praktekin gitu. Nah, nanti teman-teman langsung login aja teman-teman ke ibaratnya akun Instagram propertinya teman-teman. Login aja di sini. Nah, kebetulan ini saya terhubung ke akun yang lain. Jadi eh tuh langsung terhubung ya. Di sini karena saya ini akun Instagram yang tadi itu udah terhubung di akun lain, di sini ada pertanyaan, apakah mau ditukar switch page atau dibiarin di akun yang lama? Tuh. Connect Instagram tulisannya di mana Kak? Di Meta Business Suite. Kak Wildan ini lagi di mana nih? Kebetulan di Metanya, udah di mana di Facebooknya? Oke, coba aku ulang ya. Nih di sini ya teman-teman ya. Connect Instagram. Meta Business Suite. Nah, Kak Wildan lihat nih, di bagian cover ada foto profil. Sebelahnya kan ada Facebook, ada Instagram. Nah, Kak Wildan pilih yang Instagram ini Get Start atau pilih Connect to Instagram gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut login to Instagram. Gimana Kak Wildan? Eh, Berhasil nggak Kak Wildan? Tinggal login aja ke Instagram yang mau dikonekin. Nah,
Nanti kalau misalnya teman-teman eh, nggak akun Instagramnya nggak ke connect ke halaman mana-mana, bisa langsung ya. Ini karena kebetulan akun Instagram saya itu ke connect ke akun ke fanpage lain. Jadi dikasih pertanyaan seperti ini. Ini saya confirm aja gitu ibaratnya. Ini loading, coba saya refresh, coba diulang ya. Login to Instagram, confirm. Switch pindah ke sini, confirm. Nah, di sini udah nih, kok udah ada kayak gini nih, tandanya udah terhubung ya teman-teman ya. Udah terhubung. Kayak ibaratnya nih, akun Instagramnya dan akun Facebooknya sudah terhubung gitu. Tinggal continue gitu teman-teman ya. Gimana Kak Wildan? Aman? Tinggal continue aja. Nah, ini udah terkoneksi ya. Gitu. Aman Kak, sudah mantap gitu. Done. Nah, setelah itu teman-teman, kita sekarang eh saatnya membuat akun iklan. Jadi, untuk membuat akun iklan itu kita dari Meta Business Suite ini kita beralih ya, kita langsung pindah aja new tab, langsung new tab. Teman-teman ketik Ads Manager. Ads Manager ya, teman-teman ya. Ads Manager. Ini saya udah banyak ini soalnya. Nah, Ads Manager nih pilih yang ini nih, Facebook Ads Manager. Nah, Meta for Business. Diklik aja. Nah, di sini langsung pilih aja. Go to Ads Manager atau Start Now. Dipilih aja salah satu. Sama aja soalnya. Nah, gitu. Nanti dia langsung ada di apa namanya Ads Manager. Sebelumnya ini tampilan Ads Manager ya. Teman-teman itu sebelum buat akun iklan, aku kasih tahu dulu bahwasannya setiap Facebook itu udah ada akun iklannya, tapi itu untuk personal. Nah, supaya rapi, kita memisahkan akun iklan personal dengan bisnis. Nah, di sini itu ada pilihan ibaratnya. Ini itu ada pilihan akun iklannya teman-teman. Nah, ini ada halaman-halamannya teman-teman nih ibaratnya di sini. Nah, di sini kan ada satu add account, satu add account. Nah, ini itu yang masih ada yang nol add account, itu belum punya akun iklan gitu teman-teman. Jadi, sekarang kita adalah membuat akun iklan. Gimana caranya? Ini akun iklan yang terpisah dengan akun personal ya. Kita balik ke Meta Business Suite lagi, balik ke Meta Business Suite lagi, kita ke setting. Nah, di setting. Di setting ini kita pilih yang add account. Nah, add account kita pilih. Nah, kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa eh, apa namanya? Saya kasih contoh ke yang akun belum ada akun iklannya ya. Tadi mana ya? Nah, ini. Kalau teman-teman belum ada akun iklan, teman-teman nanti tampilannya itu seperti ini. No add account added. Oke, siap Kak Hikmat. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ada, tampilannya tadi ada di list di sini. Kalau belum ada, teman-teman langsung buat add aja. Add. Create add new account. Di sini teman-teman bisa langsung bikin namanya tadi apa. Ini saya pakai nama akun ini aja ya, akun yang lagi saya pakai. Nah, terus di time zone-nya ini dipilih yang Jakarta. Nah, Asia Jakarta. Nah, terus di sini pilih yang IDR ya, menyesuaikan dengan eh, mata uang di negara kita gitu. Terus next, tinggal pilih aja nih next. Nah, di sini pilih ini tuh add account kita.
bisnis kita atau bisnis orang gitu. Karena akun iklan bisnis ini kita bisa undang banyak orang untuk handle atau untuk jadi admin di akun ini. Jadi akun ini itu nggak bisa, bukan hanya bisa digunakan oleh satu orang, tapi bisa dipakai bareng-bareng gitu. Nah, di sini tulis my business saja. Nah, terus di sini dia make sure nih eh bisnis portofolio itu maksudnya halaman ya. Halamannya akun ini yang ini bukan gitu ibaratnya. Nah, kalau iya, teman-teman agree aja, pilih langsung create add account. Nah, gitu. Kak, kalau akun sudah mode profesional bisa. Se Setahu saya sih bisa ya. Soalnya kan ini ibaratnya di scoop yang berbeda gitu. Maksudnya tuh FB Pro gitu bukan, Kak? Itu bisa kok pokoknya. Terus ini lanjut teman-teman, kalau misalnya udah teman-teman bisa masukin payment info. Payment info ini terkait teman-teman ini mau apa namanya top up-nya atau deposit biaya iklannya itu lewat mana gitu. Nah ini ada pilihannya ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa masukin sekarang atau nanti. Nih saya prakteknya nanti aja ibaratnya. Nah di sini akun iklannya udah ada nih ya ibaratnya. Bisa Kak. Yang udah mode profesional bisa kok. Karena ini di apa namanya platform yang beda lah ibaratnya. Nah, ini di Neo Power. Nah, ibaratnya itu akun iklan yang tadi saya buat. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke Ads Manager tadi atau Open Ads Manager di sini. Tuh, udah ada ya teman-teman ya. Ini saya maaf ya mencontohinya pakai akun pindah-pindah. Soalnya kebetulan emang udah kebanyakan akun dan Instagramnya itu udah ke-connect semua gitu. Nah, di sini. Jadi di sini teman-teman udah langsung masuk ke apa namanya Meta Ads-nya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Langsung klik selesai ini Kak. Kak Wildan udah sampai mana itu? Nah, ini sambil nunggu Kak Wildan kita lanjut ya teman-teman. Ini adalah tampilan dashboard nih teman-teman untuk Facebook Meta Ads kita. Jadi teman-teman bisa langsung apa namanya eh teman-teman bisa langsung setting iklan di sini gitu ibaratnya. Nah, sebelumnya eh udah Kak, udah masuk ada manage. Oke. Sebelumnya aku informasin dulu bahwasannya di Meta Ads ini ada 3 level iklan yang harus kita ketahui yaitu campaign. Campaign itu ibaratnya eh, kampanye iklan yang mau kalian jalanin gitu lah. Ibaratnya wadahnya. Adset-nya ini level kedua itu ada adset. Adset ini isinya apa namanya? Di mana teman-teman ngatur target audiens yang mau teman-teman targetin. Kayak ibaratnya eh, lokasinya di mana, terus minatnya apa, umurnya berapa, itu teman-teman taruhnya di sini. Dan juga iklannya mau ditaruh di mana, di Instagram kah, di Facebook kah, mau di Reels-nya, mau di Story-nya, itu ditaruhnya di sini. Yang ketiga itu ada Ads. Nah, Ads itu untuk upload kontennya. Nah, di sini itu di Ads kita bisa ngatur kontennya, bisa nulis template chat chatnya gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman menggunakan landing page, kita bakal menyematkan pixelnya itu metapixel di sini. Nah, dari ketiga level ini kita akan mulai dari yang campaign pas yang pertama. Kita dari create dulu, create. Nah, di sini kita ngelihat ada 6 pilihan, yaitu choose campaign objective. Objektif itu apa? Objektif itu goals ya teman-teman ya. Goalsnya teman-teman mau apa nih tujuannya dari iklan ini? Nah, awareness di sini ya dikasih tahu show your ads to people who are most likely to remember them. Jadi ibaratnya awareness ini
biasanya untuk brand-brand baru, kalau misalnya produk selain perumahan ya, biasanya menggunakan awareness ini supaya dijangkau oleh banyak orang. Nah, jadi iklan ini buat nampilin aja gitu. Nih, kayak bagus untuk reach, brand awareness, video views, store location awareness. Jadi, kalau misalnya teman-teman apa namanya mau nyebar aja supaya perumahan teman-teman banyak dilihat orang, jadi emang ngincer berapa besar jangkauannya aja, teman-teman bisa pakai awareness. Kedua, traffic. Nah, traffic ini bagus untuk landing page views, link klik, Instagram profile visit, Messenger, Instagram, and WhatsApp. Jadi ini disarankan untuk teman-teman yang mau meningkatin trafficnya. Misalnya traffic apa sih? Traffic website, misalnya kayak gitu. Jadi dari iklannya nanti teman-teman kalau misalnya klik iklannya bakal landingnya itu ke website atau ke landing page yang mau diperbanyak trafficnya gitu. Jadi biar trafficnya rame. Kalau udah punya fanpage pribadi terus dipakai buat page marketing properti dengan mengganti foto profil dan lain-lain, sehubungan dengan properti bisa Kak? Kan lumayan tuh udah banyak pengikutnya nggak dari awal lagi gitu kan, fanpage-nya tinggal posting ke rumah. Itu bisa kok Kak, itu tergantung aja. Kan kadang orang ada yang mau dipisahkan personal sama brandnya gitu. Jadi kalau misalnya personalnya nggak mau dikaitkan banget sama eh, gelarnya yang marketing properti, itu bisa. Oh gitu. Oke teman-teman. Ini karena udah sebenarnya waktunya udah lebih ya. Aku coba ngebut ya teman-teman ya. Lanjut ke engagement ini teman-teman yang ini yang bagus untuk teman-teman yang mau mengiklankan properti ya. Inilah biasanya teman-teman yang mau apa ngiklanin properti biasanya makanya itu engagement dan sales. Engagement ini bagus untuk teman-teman yang mau langsung ke WA ya. Mau direct to WA ibaratnya. Jadi dari konten iklan langsung ke WA. Nah, tapi teman-teman mau yang kalau apa namanya mau memfilter kualitas konsumennya dulu. Jadi sebelum masuk WA udah dikasih tahu dulu nih informasi tentang perumahannya menggunakan landing page. Teman-teman bisa menggunakan sales. Nah, di sini sekarang saya ajarin pakai yang engagement dulu. Nah, ini continue aja. Nah, ini ada pilihan nih, Tailor Message Campaign, ada manual engagement campaign. Sebelumnya tulisannya bukan ini. Sebelumnya advantage campaign apalah gitu. Sekarang ganti jadi ini. Nah, kita pakai yang manual aja karena kita belajar dari yang manual-manual dulu. Ini langsung di continue. Terus ini tadi ya saya kasih tahu ya. Untuk membuat iklan itu ada tiga level iklan. Ada campaign, ad set, dan ad. Nah, di campaignnya ini kita kasih nama dulu misalnya ibaratnya. eh Perumahan apa nih saya? Rumah Galaksi Jaya misalnya. Ada nggak sih nama perumahan itu ya? Terus ini bisa diemin aja. Meskipun di sini ada housing nih ya. Ini bisa didiemin aja. Mau dipilih atau enggak sebenarnya eh menurut saya nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, di sini cuma mengulang doang yang tadi objektif. Nah, ini di sini teman-teman itu bisa milih campaign budget atau ad set budget. Nah, ini yang biasanya teman-teman kalau misalnya dengar itu namanya EBO atau CBO. Kalau CBO itu campaign budget optimization. Kalau EBO ad set budget optimization. Jadi kurang lebihnya teman-teman itu rumus ngiklannya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya CBO campaign budget optimization teman-teman itu naruh budgetnya itu di campaign. Nah, nanti eh, eh, budgetnya ini bisa digunakan untuk beberapa adset atau kreatif iklan. Jadi nanti 100.000 nih misalnya contohnya. Teman-teman punya dua konten. Nah, Meta akan mendistribusikan budgetnya lebih besar ke konten yang lebih bagus hasil performanya. Singkatnya seperti itu. Nah, sedangkan EBO, teman-teman akan naruh budgetnya di level ad set. Jadi, teman-teman kalau misalnya yang mau coba, biasanya kayak ibaratnya mau ngetes nih konsumen mana yang lebih bagus di umur 25-34 atau dari 35-45. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini. Jadi, sebenarnya pemilihan ini tuh bisa
eh, bermanfaat banget untuk kita mengfilter kayak ibaratnya hmm, mana yang paling bagus gitu. Nah, ini saya kebetulan udah diinfo sama tim ya untuk cepet-cepet, jadi bisa langsung ini aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Q&A aja ya. Ini saya kebut dulu. Nah, lanjut ke kita apa namanya? Dari campaign ini tadi tinggal kasih nama, pilih teman-teman mau naruh ad di mau naruh budget di adset atau di campaign, taruh coba di adset dulu, bisa langsung next. Nah, di sini teman-teman bisa ibaratnya pilih ini nanti mau dikonversiin kemana. Nah, kalau misalnya ke telepon bisa pilih call, website bisa pilih website. Kalau kita karena kita mau ke WA, kita pilih ke message destination. Nah, di sini eh, teman-teman tinggal dikonekin. Karena berhubung saya belum konekin nomor telepon, ibaratnya saya taruh messenger dulu ya. Tapi kalau teman-teman nanti taruhnya di WhatsApp, checklistnya. Di sini saya belum naruh nomor telepon aja gitu. Nah, terus di sini itu teman-teman setting nih, budgetnya berapa per hari. Contoh 100.000. 100.000 per hari. Nah, nanti di sini itu ada peringatan kalau misalnya kemungkinan ada saatnya budget kita itu akan dipakai lebih maksimal segini nih 175 untuk memaksimalkan performa per minggunya gitu. Tapi tenang aja itu nggak sering terjadi. Terus di sini bisa disetting kapan mulainya, tanggal berapa, dan jalannya pukul berapa gitu. Nah, ini ada waktu selesainya, tapi saya nggak menyarankan teman-teman untuk menggunakan ini. Karena kalau misalnya amin-aminnya konten teman-teman bagus, perform banget, nanti iklannya bisa di setel lagi, bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya di setel ended, itu iklan nggak bakal bisa dipakai lagi. Jadi sayang banget gitu. Jadi endednya nggak usah. Nah, di sini teman-teman bisa milih ke bawah dulu teman-teman ya. Pilih advantage audience. Teman-teman tuh bisa milih pakai yang advantage atau manual. Kalau yang manual, teman-teman ngeset ngeset semuanya itu sendiri. Jadi ke switch aja to original audience. Nah, di sini ganti use original audience gitu. Jadi kalau misalnya advantage ini udah ada pengoptimalannya dari AI-nya Meta gitu. Nah, tapi di sini kita belajar yang manual dulu. Jadi menggunakan original audience. Nah, kita baru ke atas lagi nih teman-teman tuh. Nah, di sini kita udah dapat pilihan kayak ibaratnya lokasinya mau di mana itu bisa disetting gitu. Misalnya nih eh, di X misalnya Bekasi ya. Ini kita eh, yang cepat-cepat dulu ya, nggak apa-apa ya. Tambun gitu saya. Tambun Selatan. Misalnya seperti itu. Nah, nanti dia udah nge-track di sini. Nah, untuk beberapa lokasi itu bisa diatur kayak ibaratnya berapa banyak apa namanya berapa jauh radiusnya untuk iklannya bisa tersebar gitu. Jadi misalnya titiknya Bekasi, kalau misalnya 12 kilometer dari titik berarti dari Bekasi titiknya itu 12 kilometer ke arah manapun itu masih bisa tersebar gitu. Bisa bisa diganti bahasa Indonesianya. Untuk diganti bahasa Indonesianya di pengaturan Facebooknya dulu ya, baru ke pengaturan Meta Ads-nya. Itu bisa banget ganti ke bahasa Indonesia. Nah, bisa juga manual secara drop-in kayak gini ya. Tinggal titik aja lempar titik mana di sini. Nah, nanti diatur lagi berapa radiusnya. Nah, di sini itu tinggal diatur juga nih untuk umurnya berapa. 21 misalnya maksimal di 55 gitu. Disesuaikan nama target yang mau teman-teman eh, sasar gitu. Nah, untuk demografik, interest dan behavior ini adalah fitur tambahan supaya teman-teman bisa lebih personal memasarnya gitu. Menargetnya kayak ibaratnya teman-teman mau menyasar ke orang yang punya interest tentang rumah. Ya udah ketik rumah gitu. Di sini ada kan eh, house real estate. Mau apa namanya teman nyari orang-orang yang punya interest di eh, apa ya namanya ya? Misalnya rumah teman tuh ada tamannya. Nah,
kita bisa nyari orang yang punya interest ke taman gitu ibaratnya. Sehingga lebih personal gitu, garden home, home garden. Nah, tapi ini nggak harus dipakai ya teman-teman ya. Banyak kok yang nggak pakai uh, advantage detail targeting ini. Nah, kalau udah teman-teman langsung ke placement. Nah, placement ini teman-teman bisa ngatur ibaratnya teman-teman mau nge-share ke mana aja nih, Reels kah, feed kah? Nah, ini bisa diatur. Kalau advantage tadi biar AI yang menyesuaikan. Sedangkan kalau manual placement teman-teman ngatur sendiri. Kayak di sini ada pilihan Facebook, Audience, Instagram, Messenger. Biasanya saya nggak pakai Audience Network dan nggak pakai Messenger. Jadi kontennya itu disebarkan di Facebook dan Instagram aja. Di sini juga bisa disesuaikan kayak ibaratnya teman-teman nggak mau di marketplace, jadi di uncheck. Teman-teman nggak mau di eh, Instagram, di Facebook, ads on Facebook Reels, di uncheck aja. Nah, kalau udah, teman-teman langsung next aja. Nah, sebelumnya tapi di sini ada ini ya, lihat estimasi hasil yang bisa teman-teman dapatkan selama per hari ya, per hari. Jadi, estimasi dapat sehari itu bisa dijangkau 6.000 sampai 17.000 dan hasil chat yang didapat 4 sampai 17. Jadi ada proyeksinya. Bisa dipakai untuk perhitungan. Nah, jangan lupa nanti ininya dinamain juga ya. Ini dinamain. Terus ad name-nya eh setupnya ini mau kontennya dari konten yang dibikin baru, yang udah ada, atau gimana? Di sini pilih yang udah ada aja. Kalau misalnya udah ke connect ke Facebook langsung yang udah ada itu, kalau belum ada ngupload dulu. Kalau belum ada, teman-teman bisa bikin gitu. Kalau udah ada pakai yang create aja. Ini setup, pilih kontennya. Nah, ini tinggal pilih aja konten yang ada apa. Nah, ini tinggal pilih next, ini next aja. Ini headline-nya, contoh captionnya, ini tuh captionnya ya misalnya. Ini saya tandain caption. Nah, ini headline-nya kayak ibaratnya hubungi sekarang. Nah, ini captionnya lagi, ini caption yang di bawahnya yang paling banyak. Caption banyak. Ini call to action-nya bisa dipilih, mau kontak saya, dapatkan promosi. Ini chat message aja ya, karena sesuai dengan chat WA. Oke, setelah itu done. Nah, teman-teman tinggal eh, ke bawah nih. Ini untuk salam pembuka pas di WA-nya. Ibaratnya pas teman-teman mau orang yang klik iklan ngechat teman-teman, dia ngomong apa nih? Ini bisa teman-teman edit ya. Jadi diedit aja kayak ibaratnya mau pertanyaan kayak ibaratnya teman-teman mau mereka itu nanya kayak ibaratnya mau price list atau lokasi di mana itu teman-teman bisa atur pertanyaannya atau nggak usah jadi di X saja nih pertanyaannya di X diganti di sini diganti quick reply gitu jadi diganti teks saja atau eh, non nah gitulah ini bisa di ini aja kayak eh bisa diatur lah. Kalau teman-teman udah ada, teman-teman bisa ngambil yang dari use existing gitu. Biasanya ada di sini nih, ntar pilihannya yang udah pernah ada gitu. Nah, nanti kalau udah tuh tinggal langsung publish saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sedikit demo ya bagaimana cara menjalankan Meta Ads di untuk iklan kita. Mungkin karena waktunya tidak cukup, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung tanyakan aja melalui eh, Q&A ya, atau tanyakan di komunitas di WhatsApp aja. Nanti saya bantu jawab di situ. Sekalian sharing-sharing. Sekali lagi mohon maaf nih untuk teman-teman belum bisa sharing lebih banyak di sini karena terhubung waktu ya. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, luar biasa banget ya penjelasan dari Mas Alam saya ini detail banget tuh. Jadi semoga nantinya makin terbuka tuh insight gimana caranya setting web ads dengan benar. Dan iklan itu bukan cuma asal tayang, tapi benar-benar strateginya tuh bisa closing gitu. Terima kasih banyak untuk Mas Alim yang udah nyampein
materi yang cukup detail ini ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau kenalan dulu nih untuk sesi selanjutnya. Kita di sesi selanjutnya itu kita bakalan kenalan sama website intiproperty.com, platform terbaru yang didesain khusus untuk bantu teman-teman memasarkan properti dengan lebih gampang dan terstruktur nih. Nah, materi ini nanti akan disampaikan dan dibawakan langsung oleh Muhammad Muzaki, yaitu CEO dari intiproperty.com. Pada Mas Zaki udah hadir? Ya, halo. Udah kedengeran? Ya. Oke, sambil menunggu share screen-nya, masih pada semangat gak nih? Coba chat di kolom komentar. Apa ada yang udah tidur nih? Kok berkurang ya pesertanya? Tidur ini. Udah belum? Oke, teman-teman. Oke, semuanya apa kabar? Gimana kabarnya nih? Ya, udah closing berapa minggu ini? Boleh di chat coba di kolom komentar nih yang udah banyak closingannya. Kali ini kita mau share satu tools kece nih yang bakal bikin kerjaan kita sebagai marketing jauh lebih gampang dan pastinya makin profesional nih. Oke, boleh di next ya. Namanya intiproperty.com. Boleh di next, udah. Oke. Oke, realita konsumen saat cari rumah seperti yang kita ketahui nih teman-teman ya. Saat kita sedang komunikasi dengan konsumen via mobile ataupun online seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Contoh nih ya, hari ini konsumen dihadapkan pada banyak pilihan rumah nih yang ingin mereka beli tapi justru sering bingung. Mereka ingin rumah impian tapi informasinya kadang yang didapatkan itu sering nggak mendukung ya. Contohnya itu ya, info rumahnya kadang tidak lengkap, bahkan lokasinya pun yang dikirim itu kadang nggak jelas juga, nggak sesuai dengan titik. Terus listingannya juga tersebar di WhatsApp ataupun Instagram ya. Sehingga mereka itu harus bolak-balik tanya ke banyak agen marketing hanya untuk satu info rumah yang mereka cari teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui. Jadi hal-hal ini bukan hanya menghambat proses pencarian, tapi juga membuat konsumen hilang kepercayaan kepada kita sebagai agent gitu. Boleh di next selanjutnya. Nah, bukan yang ini. Yang sebelumnya. Oke, realita di lapangan sebagai marketing ya. Yang marketing coba. Dwi. Oke, kita sebagai agent properti sering banget nih dihadapkan pada rutinitas yang sebenarnya menyulitkan kita sendiri. Ya, contohnya kayak nyari listing perumahan yang konsumen cari itu kita harus scroll grup WhatsApp dulu gitu, kirim foto satu persatu ke klien atau ke buyer, yang kemudian mereka itu tetap bertanya-tanya karena nggak paham konteksnya teman-teman ya. Kita sehingga mereka itu memandang kita itu kayak kelihatan nggak profesional dan nggak punya sistem presentasi yang rapi dan terpercaya. Padahal kita tahu nih ya, kita tahu kita bisa lebih dari ini. Yang kita butuhkan hanya satu, sistem yang bantu kita tampil lebih profesional. Ya boleh di next nih Mas Dwi. Nah, saatnya kita pindah ke cara yang lebih pintar teman-teman ya. Itulah kenapa kami hadirkan intiproperty.com bukan sekedar website, tapi platform yang dirancang untuk bantu kita, para agen properti itu supaya naik kelas ya, agar kita itu sebagai agen itu berkelas. Dengan tools ini kita bisa lebih percaya diri, lebih terstruktur dan tentunya lebih dipercaya oleh calon buyer teman-teman ya. Bisa dipahami? Boleh lanjut Mas Dwi. Kenapa website ini penting? Ya, dunia properti makin digital teman-teman dan kita harus ikut bergerak. Setuju apa setuju nih?
Oke, kita tahu sekarang semua serba digital ya teman-teman ya. Customer juga makin banyak yang cari rumah itu lewat online. Nah, intiproperty.com ini hadir nih buat bantu kita sebagai agent atau marketing properti, bukan cuma buat listing, tapi juga buat meningkatkan kepercayaan customer lewat tampilan yang profesional dan lengkap, teman-teman ya. Dibanding kita cuma mengandalkan WhatsApp ataupun Instagram, dengan website ini kita bisa kasih info properti secara lengkap dan lebih tertata, teman-teman ya. Boleh di next lagi nih Mas Dwi. Nah, apa aja nih yang kamu dapatkan? Ya, apa yang kamu dapatkan dengan bergabung di Inti Properti? Nanti kamu akan mendapatkan hot database ya untuk listingan properti. Lalu kamu juga di sini juga akan mempermudah kinerja kita dan jangkauan pasar juga kita di sini lebih luas dan terarah teman-teman. Ya, di sini juga kita ada beberapa fitur keren nih di intiproperty.com ini. Ada beberapa fitur keren yang bisa kita manfaatin nih. Contohnya yang pertama itu kita ada di sini pencarian properti ya berdasarkan filter. Lalu kemudian juga ada fitur yang dimana konsumen itu misalnya dia mau atur jadwal visit unit bisa nih secara langsung maupun online bisa. Di sini juga kita fitur artikel atau tips-tips seputar properti buat edukasi customer, teman-teman ya. Dan yang paling pentingnya lagi di sini kita ada fitur perbandingan properti nih, yang dimana fitur ini membedakan platform kita dengan platform-platform yang lain ya. Mungkin di rumah123.com itu nggak ada nih fitur ini. Di Pinhome nggak ada, di Lamundi juga mungkin nggak ada ya. Oke, jadi semuanya di sini sudah tertata rapi. Jadi kalau ada customer yang nanya, kita tinggal kirim link listingan properti kita aja nih yang mau kita iklanin. Kita tinggal kirim linknya, lalu kita share ke konsumen. Gitu. Oke, lanjut. Ya, Mas Dwi. Nah, tools ini juga bukan buat kami nih, tapi untuk kita semua ya, teman-teman ya. Intinya website ini dibikin bukan buat jadi saingan kita. Justru tools ini adalah senjata kita. Maka dari itu, yuk manfaatkan bareng-bareng, aksesnya gratis, teman-teman ya. Boleh nih yang mau gabung ke jadi bagian dari Inti Properti atau bisa langsung uh, gunakan aja nih dashboard, bisa langsung masuk ke intiproperty.com, gunakan langsung daftar dashboard masing-masing. Kalau masih bingung, tim kita siap bantu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup segitu aja ya, gampang ya untuk perkenalannya. Mungkin cukup sekian sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kinerja kita ke depannya teman-teman ya, dan makin lebih cuan lagi nih buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau ide buat kita untuk pengembangan fitur, nanti bisa langsung japri ke tim kami atau grup WhatsApp yang sudah kita sediakan teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menyimak. Kami siap bantu kalau ada yang mau explore lebih jauh tentang intiproperty.com. Oke. Ya, terima kasih pada Sujaki atas penjelasannya, insightful banget. Jadi makin paham nih kita arah dan visi dari intiproperty.com itu. Semoga platform ini bisa jadi solusi terbaik buat para agent dan pembeli properti ke depannya. Buat teman-teman semua nanti yang misalnya mau coba daftar, kita ada yang daftar gratisan ya. Nanti kita kasih tutorialnya di grup, nanti kita kirimkan supaya teman-teman semua bisa listing propertinya di intiproperty.com ini ya. Oke, masuk sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang pengen tanya langsung ke narasumbernya, boleh banget nih buka aja kameranya dan bisa langsung nanya ke materi, atau pertanyaannya bisa juga ditulis kolom chat. Nanti bisa langsung tanya aja ke Mas Alam Syahmat terkait meta tadi ya yang disampaikan. Supaya nggak terlalu malam, kayaknya untuk pertanyaan kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Yuk dimanfaatin aja, yang mau tanya dipersilahkan. Atau bisa juga raise hand kalau mau tanya. Untuk pertanyaan pertama nih Mas Alim, mau dijawab dulu atau ditampung dulu nih Mas Alim? Dari Kak Helmi Mustafa ya, Mas Ian ya? Iya, dari Kak Helmi Mustafa. Oh, dari Kak Helmi Mustafa. Kalau jual properti di FB Ads masih work nggak Kak? Budget minim berapa?
Pastinya masih works ya Kak. Kalau enggak ini apa namanya? Ini webinar enggak diselenggarakan pematerinya ngomongin FB Ads gitu. Masih works, masih works banget. Maksudnya masih potensinya untuk mendapatkan list-list yang prospek itu sangat besar banget ya. Nah, untuk minimal budgetnya itu berapa? Tadi kan saya sempat infoin ya, kalau misalnya minimal budget itu $1, $1 itu kan 16.000, 17.000. Nah, itu minimal budgetnya. Nah, kalau ngomongan minimal budget segitu, tapi ya masa kita mau minimal banget nih naruhnya. Jadi kadang kalau misalnya saya emang lagi nggak ada dana untuk budgetin, biasanya saya paling setting sehari itu 25 sampai 30 ribu aja, gitu aja. Gitu. Jadi itu standar minimal yang saya tetapin ya. Nah, kalau kakak mau lebih sedikit dari itu, lebih minim dari itu, eh, bisa, cuma saya nggak menyarankan sih, soalnya cukup sayang aja kalau misalnya apa namanya nanti budgetnya minim, kurang dipus nih sama metanya, jadi kurang optimal takutnya kayak. Jadi kalau saya nyaranin minimal 30 ribu lah sih, kalau saya yang menyarankan gitu Kak. Kurang lebih seperti itu. Gimana Kak Helmi? Apakah terjawab? Boleh mungkin lanjut pertanyaannya, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke, mungkin dari Mas Malik tadi mau bertanya. Sambil nunggu Eh, pertanyaan lain, saya mungkin jawab Zi, pertanyaan Kak Helmi lagi aja ya. Oh, Oh, ini ada dari Mas Malik ya tadi ya? Gimana? izin bertanya nih Mas. Untuk Oke. pembelajaran, kalau ada kira-kira tempatnya di mana Mas? Terima kasih Gimana? Mas. Maaf, dihilang, ulang, boleh hilang. Untuk pembelajaran meta ini kira-kira dibuka Maaf, Mas Malik ya tadi terputus. Oh, nih ada nih di chat. Untuk pembelajaran meta ini dibuka offline nggak ya? Kalau ada, kira-kira tempatnya di mana ya, Kak? Nah, kalau untuk ini berarti Mas Malik tertarik untuk mempelajari meta ads lebih dalam nih. Eh, itu sih saya dari diserahkan ke tim inti ya, mungkin Mas Malik bisa langsung menghubungi admin inti properti selaku penyelenggara nih. Nanti mungkin dari tim intinya propertinya bisa ibaratnya menyesuaikan bagaimana apakah akan diadakan kelas lanjutan atau planning-planning lainnya. Karena kalau saya nih kebetulan untuk webinar kali ini aja. Kalau misalnya mau lebih dalam, bisa langsung dihubungin aja Mas untuk inti propertinya gitu. Oke, dilanjut tadi aku sekalian jawab ini ya, Kak Helmi Mustafa. Kalau FB Marketplace pernah nyoba Kak, masih oke nggak ya? FB Marketplace pastinya nyoba ya, karena apa ya? FB Marketplace itu salah satu channel marketing yang gratis, organik. Jadi kalau gratis, kenapa nggak dicoba gitu ya? Saya nyoba kalau misalnya FB Marketplace. Dan ibaratnya itu kan cuma naruh dan tergantung dari apa namanya metanya kan. Kita kita mainin mungkin uh, SEO-nya kayak ibaratnya judulnya apa, deskripsinya apa supaya bisa tampil di pencarian gitu sih kita mainin. Itu pasti uh, dipakai dan bisa kok kita menghasilkan leads dari situ. Cuma apa namanya kita nggak bisa berharap bisa dapat terus ya gitu. Ibaratnya kita cuma naruh barang di etalase, ibaratnya seperti itu. Boleh? Pertanyaan lain? mungkin Mas Jahit Abdillah mau bertanya, silakan.
Tadi yang nanya marketplace juga boleh coba tuh Kak, marketplace-nya Inti Property. Sekarang lagi gratis juga soalnya ya. Jadi siapa tahu dapat list-list yang prospek dari marketplace Inti Property. Boleh dicek juga tuh Kak di Google ya. Oke, gimana Mas Jait? Gila, jadi mau bertanya? Oke Mas Jayid. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Jahit Abdillah dari Titik Sektor Properti. Iya boleh Mas Ya, pertanyaannya. saya mau bertanya kalau misalkan paling efisien untuk iklan itu kan ada titik radius ya. Iya, Paling minimal itu berapa dan ya kan biasanya kan ada sebelah kanannya ada budget tuh yang sampai 2 juta lebih atau berapa itu kira-kira budget. pemirsanya ya pemirsanya itu sampai misalkan 1.900.000 2 juta. Saya biasanya ngikut eh kayak ginian juga itu biasanya 2 juta itu paling worth it. Kadang ada yang 3 juta, ada yang lebih 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 juga 5 juta Itu gitu. budgetnya Kak. Budgetnya atau radius apa? Pemirsanya, Proyeksi. pemirsanya, Oh pemirsa. pemirsa, ya. Ya, paling aku Itu pertanyaan itu dulu. Ntar paling aku mau nambah lagi ya. ya boleh. Boleh Atau ya. mau Nanti, langsung ditanya lagi juga nggak apa-apa, biar saya jawabnya langsung nah itu sekalian. maksudnya nunggu dijawab dulu aja. Oh gitu ya. Ya, Sebenarnya makasih ya. yes benar. Kalau ngomongin budget itu sebenarnya ini ya Kak ya, subjektif ya. Subjektif karena ibaratnya belum tentu kita pakai budget 1 juta, budget yang banyak atau kita ngincer proyeksi jangkauannya 2 juta, 1 juta itu bisa works. Cuma mungkin dari yang Kak Jayit ikuti di pemateri-pemateri sebelumnya, mereka itu bikin standarnya ibaratnya. Standarnya kita dapetin 1 juta sampai 2 juta nih, supaya misalnya dapetin, bisa dapetin leads yang banyak gitu. Nah, cuma kalau saya sih nggak matok di situ ya, kayak karena berhubung saya kan lebih seringnya itu handle klien ibaratnya developer mana. Nah, saya nggak ibaratnya angka itu adalah angka yang saya jadikan proyeksi kepada eh, developer ibaratnya. Ini angka yang bisa kita dapatkan dari budget segini gitu ibaratnya. Jadi saya sebenarnya lebih fokus ke eh, budgetnya berapa dan kita lebih eksperimen di strategi kontennya mungkin atau penempatan budgetnya tadi apakah kita pakai CBO atau EBO. Nah dari situlah nanti kita bakal ngukur ibaratnya oh ternyata kita dengan budget segini tuh works nih cukup nih atau nggak cukup. Nah nanti kita bisa analisa ibaratnya kayak sehari 100.000 ternyata banjir nih leadsnya. Nah kita juga analisa itu bukan karena semata-mata karena budget apakah karena kontennya apakah karena apa namanya copywritingnya itu pasti kita akan analisa. Nah, kalau misalnya proyeksinya tadi bisa dapat jangkauan sampai 1 juta, cuma kontennya bagus banget, kontennya works, kan justru malah bisa dapat jangkauan yang lebih dan dengan harga hasil yang lebih murah. Jadi CPR-nya itu bisa pakai sampai 1.000, 2.000. Nah, jadi saya mungkin nggak terlalu apa namanya ya, fokus ke estimasi itunya sih Mas. Tapi lebih ke eksperimen konten kreatifnya seperti itu kurang lebih. Budgetnya kita menyesuaikan aja gitu. Gimana Mas Jayid? Itu untuk radiusnya tadi belum dijawab ya, Oh iya, Mas. radius. Iya, Nah, maafin ya. tergantung. Oh ya, aman Mas Jayid ya. Nah, tergantung ya, Mas Jahit ini kan mau targetnya itu kemana aja gitu misalnya. Kalau misalnya saya kasih contoh, saya itu punya proyek misalnya di Bekasi. Nah, Bekasi ini kalau misalnya saya titikin, itu kan ada ini Mas ya, ada lokasi-lokasi yang nggak ada aturan radiusnya. Nah, biasanya saya ngecek dari situ ibaratnya. Kalau misalnya Bekasi itu nggak bisa diatur radiusnya, saya akan diemin. Nah, saya pakai radius itu di titik-titik yang ibaratnya nggak mencakupi Bekasi tersebut misalnya. Misalnya di Bekasi itu cuma mengcover bagian area Bekasi sampai Cikarang misalnya.
Kalau ke arah Jakarta cuma sampai Jakarta Timur. Nah, Jakartanya nggak ke cover. Nah, saya drop pin di Jakarta Utara itu menyesuaikan radiusnya. Ibaratnya saya nggak mau nih naruh pin di daerah yang udah masuknya Tanjung Priuk, berarti saya kurangin gitu. Nah, nggak mau nyampe Marunda, saya kurangin lagi gitu ibaratnya. Saya biasanya itu radiusnya make 3 sampai 5 kilometer maksimal gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya emang di titik awal, make sampai 13 sampai 15 ya. Tergantung wilayah mau Mas Jayat cover sih. Kalau saya sih kayak gitu. Nggak ada spesifiknya gitu sih. Mas Jayat, gimana Mas Jayat? Oke, makasih ya Mas. Itu Iya. sudah lebih dari cukup sih. Pertanyaan lanjutan tadi ada Mas Jayat? Iya, jadi kalau untuk pertanyaan lanjutannya tadi kan aku eh, nanyanya ke radius ya sebenarnya ya. Yes. Iklan aku untuk minggu ini dan bulan ini kebetulan rame, tapi lebih dominan ke B-checkingnya jelek. Jadi aku Ah, pengennya taunya yang sekiranya titiknya itu yang untuk berkasnya bagus lah, untuk data-datanya bagus. Kira-kira itu di mana? Nah, itu sebenarnya lebih ke pemahaman soft skills kita sih, Kak, sebagai marketing ibaratnya. Kita kan selama ini bergerak di industri ini udah mendapatkan berbagai macam konsumen ya. Nah, mungkin Kak Jahit bisa analisa dari situ ibaratnya, wah, konsumen saya dari apa namanya, misalnya dari Jakarta Utara bagus-bagus gitu. BI checkingnya nggak ada yang call 5 segala macem. Nah, kita analisa mendalam lagi konsumen yang bagus-bagus ini tuh dia pekerjaannya apa gitu. Dan ibaratnya kita lompat lagi ke area itu misalnya Jakarta Utara tadi di sana itu eh, behaviornya itu seperti apa sih? Apakah orang yang ngikutin tren banget sampai harus ngikutin menjadi pola kehidupannya itu konsumtif. Nah, ini sebenarnya eh, cara kita marketing aja, analisa aja sih, kayak ibaratnya tiap orang-orang yang ibaratnya bagus itu kayak gimana, kayak gimana. Mungkin bisa dilihat dari kayak cara kerja, apa tempat kerjanya. Biasanya nggak menjurus ke spesifik ke wilayah tertentu. Cuma special case bisa, Mas. Kalau misalnya nemu kayak gitu ya. Itu sih saya mungkin belum bisa ngasih jawaban pastinya gitu karena emang tiap orang beda-beda apalagi orang Indonesia ya konsumtif banget kayak nggak takut ambil cicilan banyak-banyak gitu. Emang itu sih Mas mungkin ya yang mungkin kita eh, dari advertiser itu concern terhadap meta ads ini. Jadi nggak semerta-merta settingan kita itu bisa ngefilter orang-orang yang BCK-nya bagus. Kurang lebih sih seperti itu. Gimana Mas Jahit mungkin kalau misalnya ada mau sharing juga boleh. Atau mau ada yang dilanjut atau gimana Mas MC? Mungkin dari pertanyaan dari Mas Jaya sudah cukup ya. Ini pertanyaan terakhir deh dari Pak Khairul Anwar. Untuk upload iklan properti, apa ada referensi hari yang bagus, Mas? Hari-hari yang bagus kalau upload iklan ya. Biasanya kalau misalnya itu sih biasanya settingannya ya kalau saya sih biasanya setiap hari juga nggak masalah. Cuma kalau misalnya apa namanya ada emang yang dari developer atau dari agensi tertentu itu punya kebijakan weekend itu mereka nggak ngiklan karena weekend itu justru saatnya mereka itu follow up orang-orang supaya survei gitu kan. Mereka ngurusin survei. Mungkin karena mereka itu ibaratnya takut nggak bisa slow fast respon ketika handle leads leads masuk karena mereka lagi handle survei mungkin. Jadi mereka enggak running iklan di weekend. Tapi saya biasanya running. Nah, mungkin saya lebih spesifik ke jam-jam ya yang enggak saya aktifin gitu. Kayak misalnya eh, jam antara apa namanya
jam dari atas makan siang tuh mendekati setelah asar misalnya. Jam 2 sampai jam 4-an. Seringnya tuh kalau misalnya dari saya yang saya jalanin sekarang itu jarang ada leads masuk di jam segitu. Nah, itu saya nonaktifin. Nah, ada juga kan yang nonaktifin di jam-jam justru jam 1 sampai jam 5. Nah, itu tapi di saya justru malah ada biasanya masuk gitu. Dan kadang emang ada yang butuh ibaratnya. Nah, itu teman-teman bisa analisa sendiri. Kayak ibaratnya balik lagi ya teman-teman. Meta Ads ini cuma mesin, Meta Ads ini cuma alat. Nah, yang bisa menganalisa, yang bisa menebak apa yang bagus buat kita itu sebenarnya kita sendiri. Baca dari datanya aja sih. Menurut saya sih gitu sih, Kak Chairul Anwar ya. Nah, iya. Tadi kalau misalnya jawabannya saya setiap hari mungkin saya ngatur di jamnya aja gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaan di webinar hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nanya dan itu saja terima kasih juga untuk Mas Alin yang udah menjawab pertanyaan yang insightful banget. Oke, mungkin kita masuk sesi yang terakhir ya. Kita udah nggak kerasa udah ada di penghujung acara. Makasih banyak buat teman-teman, tapi jangan kemana dulu, kita foto bareng dulu ya, karena nanti buat dokumentasi gitu. Kita juga udah sama-sama belajar gimana caranya setting Meta Ads dengan lebih terarah. Terus kenalan juga nih sama platform baru yang siap bantu jualan properti makin gampang, yaitu intiproperty.com. Jadi buat yang masih penasaran dan pengen belajar lebih dalam lagi, nah aja webinar kita bukan cuma sekali ini aja. Nanti kedepannya akan ada webinar-webinar lain yang mungkin bisa ngajarin soal Meta Ads lebih spesifik lagi nanti dari Mas Alin atau dari narasumber-narasumber lainnya gitu. Jadi jangan lupa untuk stay update info dari kami ya. Bisa pantau dari media sosial atau juga nanti diinfokan di komunitas website ya, WhatsApp yang nanti akan di-share juga ini. Nah, sebelum kita benar-benar pamit nih, kita dokumentasi dulu. Jadi untuk semuanya bisa banget untuk buka kameranya. Jadi biar kelihatan semua nih. Nanti tim dari operator bisa tinggal langsung foto. Jadi semuanya bisa langsung di update aja kameranya. Oke, ayo semuanya yang belum bisa langsung aja ditampilin. Oke, mungkin masih ada yang belum. Ayo, buka dong kameranya. Biar kelihatan cakepnya nih. Oke, mungkin bisa langsung dari operator untuk, ayo semuanya pose terbaik ya, bisa ditampilkan. Mari kita foto sama-sama dari tim operator, siap? Hitung ya. 1, 2, udah belum? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya Ian pamit undur diri. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Tetap semangat jualan propertinya, semakin banyak closing dari hasil klik yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye.